Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita akan balik lagi ke konten flipping PC. Jadi nanti PC yang bakal saya rakitan kali ini akan saya jual. Jadi buat kalian yang berminat langsung aja DM atau nge-chat WhatsApp ke saya ya. Nah, di sini kita bakalan rakit mini PC lagi nih, yang budgetnya ada di kisaran 8 jutaan aja. Dan yang pastinya untuk dibeli ini kan bakalan saya highlight juga bahwa di rakitan PC kali ini masih bisa aman banget untuk dipakai gaming di resolusi 4K. Selain itu juga saya ingin rakit yang agak sedikit putih-putihan nih buildnya. Jadinya untuk tampilan bakalan sedikit lebih cakep, dan nanti juga kalian bisa langsung aja gimana performance rakitan flipping PC di harga 8 jutaan kali ini. Oke, dan tanpa panjang lebar lagi, ayo aja kita langsung bahas ke pemilihan part yang dipilih di build kali ini. Yang pertama-tama untuk prosesor, di sini saya memilih prosesor dari Intel Core i5 12400F. Prosesor yang udah memiliki 6 core dan juga 12 thread ini ya bisa menjadi pilihan lah ya buat kita para user yang fokusnya untuk gaming, streaming, dan juga editing. Dan alasan saya memilih prosesor ini ya biar kepakainya lebih lama lagi aja sih ya, dibandingkan dengan menggunakan i3 12100F yang cuman punya 4 core aja. Jadi untuk prosesor ini yang pastinya masih bisa aman banget untuk dipakai jangka lama. Nah, selanjutnya untuk motherboard, di sini juga saya menyandingkan dengan motherboard yang budget ya dari ASRock. Ini adalah H610M HDV M.2. Di sini saya memilih Mobo ini ya karena untuk saving budget yang pastinya. Karena di sini kita masih menggunakan Mobo yang budget yang fiturnya pun serba terbatas, seperti masih DDR4, PCIe Gen 3 untuk SSD-nya, dan juga belum ada RGB header-nya juga. Jadi secara fitur emang terbatas banget. Tapi untuk build kali ini sih udah aman-aman banget ya, karena dari prosesornya juga yang nggak terlalu boros listrik, dan kita juga memakai low profile cooler yang bisa bantu ngedinginin di daerah VRM apabila terlalu kepanasan. Nah, selanjutnya untuk RAM, di sini saya bakalan memakai RAM dari Adata XPG GameX D35 eRGB. Dan di sini kita memakai kapasitas di 16 GB dengan speed di 3200 MHz yang pastinya sih udah cukup lah ya untuk build PC entry level seperti kali ini. Tapi ya emang agak sayang aja. Di sini saya punya yang warna hitam, padahal misalkan kalau RAM-nya warna putih pasti bakalan lebih cakep lagi. Nah, selanjutnya untuk NVMe SSD, di sini saya memakai SSD budget lagi nih dari tim. Kita pakai yang seri MP33. Untuk kapasitasnya kita memakai di 512 GB, dan yes, SSD ini masih Gen 3 sesuai dengan slot yang support di motherboardnya juga. Jadi untuk masalah speed sih emang yang nggak sekenceng Gen 4 ya, karena di sini kita cuma ngedapetin read speednya yang bisa up to 1700 MB per detik, dan juga write speednya yang cuma up to 1400 MB per detik. Jadi lumayan agak sedikit lebih jauh dari speed untuk dibandingkan dengan yang Gen 4-nya. Nah, selanjutnya untuk GPU. Di sini saya memakai GPU dari Nvidia RTX 3070, dan di sini kita bakalan pakai dari Inno 3D dengan yang dual fan-nya. GPU ini udah memiliki VRAM di 8 GB dengan memori di GDDR6, dan juga memiliki TDP rating yang kisaran di 200 watt aja. Secara performance ya RTX 3070 ini masih bisa dibilang worth it banget ya. Apalagi misalkan kalian dapat yang harganya bagus banget dari harga bekasnya. Karena dari performance-nya yang masih bisa bersaing banget sih dengan performance-nya RTX 4060 Ti yang harganya masih ada di kisaran 7 jutaan. Di sini kita dengan setengah harganya aja kita udah bisa ngedapetin performance yang bahkan lebih kencang lagi daripada 4060 Ti sendiri. Jadi ya wajar lah kenapa GPU ini masih tetap menjadi rekomendasi saya untuk kalian yang ingin hunting GPU bekas. Nah, untuk masalah performance-nya nanti juga bakalan kita bahas. Nanti saya akan coba push GPU ini untuk gaming di resolusi 4K dan juga di resolusi 2K, apakah masih bisa berjalan smooth atau enggak. Nah, selanjutnya untuk CPU cooler, di sini saya akan memakaikan CPU cooler dari ID Cooling. Tipenya ini adalah IS55 eRGB. Nah, di sini saya emang sengaja milih cooler ini karena biar ada udara tambahan nih yang nyembur ke bagian motherboard supaya untuk ngebantu ngedinginin komponen yang ada di motherboard seperti VRM-nya. Selain itu juga di sini saya kebetulan punya yang warna hitam, tetapi fan-nya di sini bakalan saya ganti pakai yang warna putih biar lebih cocok aja dengan casingnya yang pakai warna putih juga. Jadi biar nggak terlalu hitam semuanya banget. Nah, untuk secara performance coolingnya pastinya untuk i5 12400F ini udah dijamin aman banget ya. Soalnya cooler ini juga ratednya bisa mendinginkan prosesor yang memiliki TDP up to 150 watt. Jadi yang pastinya untuk prosesor i5 sih masih bisa aman-aman banget. Nah, next selanjutnya untuk power supply. Di sini saya akan memakaikan power supply dari Adata XPG Pylon yang berkapasitas di 550 watt. Power supply ini udah memiliki sertifikasi 80 plus bronze, dan yang pastinya udah cukup lah untuk combo prosesor dan juga GPU yang saya pakai di build kali ini. Power supply ini juga emang masih belum full modular ya, jadinya untuk rapi-rapi kabel harus lebih ekstra lagi, apalagi kita pakai casing yang lumayan cukup kecil juga. Dan
Dan power supply ini juga menjadi bahan gorengan banget nih, karena ya bisa dibilang menjadi salah satu pilihan terbaik untuk kelas power supply yang ada di kelas bronze, karena memiliki komponen internal yang oke banget dibandingkan dengan kompetitornya. Ya cuman emang agak sayang sih, ini masih belum adanya support ATX 3.1 dan juga PCIe 5.1 untuk di lini pylon ini. Lalu yang terakhir kita ke casing PC-nya. Untuk casingnya saya lagi-lagi nih, balik lagi memakai casing compact M ATX dengan rasa mini ITX dari Acer U320. Di sini juga saya memakai yang berwarna putih biar berbeda dari build yang sebelumnya ya, yang pernah saya rakit. Karena sebetulnya ya saya senang banget dengan build yang compact, jadi akhirnya saya milih lagi untuk pakai casing compact murah meriah ini. Ditambah lagi dengan desainnya yang udah full mesh, jadinya untuk tampilannya juga bakalan lebih kalem dan nggak terlalu peduli dengan dalemannya. Jadi kalau misalkan komponen dalemannya juga yang nggak selaras dengan warnanya, masih nggak terlalu kelihatan banget lah kalau dari luar. Nah untuk support motherboardnya juga yang jelas banget nih. Di sini kita bisa masuk motherboard M ATX yang udah ada 4 slot RAM dan juga motherboard untuk yang ukuran lebih kecil seperti mini ITX. Dan di casing ini juga untuk support coolingnya kita udah benar-benar superior banget sih. Di bagian samping, di bracket samping ini kita bisa pasang 2 buah fan 120 mm atau enggak radiator 240 mm ini di bracket yang samping apabila misalkan kita pakai power supply yang SFX. Tapi berhubung kita pakai yang ATX, jadi kita nggak akan bisa pasang di bracket samping ini ya. Di bagian bawah juga kita bisa pasang 2 buah fan 120 mm untuk intake udara yang seger untuk ke bagian GPU, tapi di sini kita nggak pakai. Dan di bagian atas juga kita bisa pasang 2 buah fan yang berukuran di 92 mm atau enggak 80 mm. Dan di bagian belakang juga kita bisa pasang 1 buah lagi fan yang berukuran di 92 mm atau enggak 80 mm untuk exhaust juga. Dan untuk support power supply-nya juga di sini kita bisa pasang power supply SFX ataupun ATX ya. Dan bracketnya juga udah disediakan untuk kedua-duanya. Kalau saran saya sih, misalkan kalian ada budgetnya, langsung aja ambil yang SFX karena untuk cable routingnya yang pastinya bakalan lebih enak lagi dibandingkan dengan power supply ATX. Apalagi dengan power supply non modular seperti yang saya pakai di build kali ini, pastinya cable routingnya bakalan lebih sulit lagi, lebih rumit lagi. Nah di bagian front I/O-nya juga kita udah dikasih 3 slot USB Type A, yang satunya USB 2, yang duanya ada USB 3, ada juga satu USB Type C, dan juga ada audio combo jack dan juga ada tombol power button. Dan di casing ini juga saya tambahin lagi fan yang pastinya untuk performance airflow yang lebih oke lagi. Jadi di sini saya bakalan tambahin 3 buah fan dari Thermalright yang ukurannya 92 mm yang ARGB untuk di bagian atas dan juga di bagian belakang. Dan di sini juga saya sengaja pakai yang warna putih dan juga ARGB biar ada sedikit pencahayaan lah di bagian internalnya. Tapi yang pastinya yang tujuan utamanya sih ya jelas ya untuk airflow yang lebih bagus lagi untuk di PC kali ini. Nah begitu sih untuk part-part yang saya pilih untuk di build Flipin PC kali ini. Untuk total harganya langsung aja bisa dicek di monitor ya. Nah oke deh, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita rakit PC-nya.
Oke, alhamdulillah untuk build Flippin PC kali ini udah beres nih. Jadi gimana nih menurut kalian untuk hasil build kali ini? Kalau menurut saya sih untuk build kali ini emang build yang bisa dibilang cukup worth it banget sih ya untuk saat ini, dengan combo prosesor yang masih oke untuk dipakai gaming dan juga kerja, dengan combo GPU yang masih enak juga nih dipakai gaming dan juga untuk kerja juga. Dan juga dari total harganya yang masih benar-benar reasonable banget, masih masuk akal banget di kisaran 8 jutaan aja, kalian udah ngedapetin performance yang oke banget seperti ini. Nah, kalau dari segi performance gamingnya juga yang seperti kalian lihat tadi di bagian benchmark, untuk gaming di 4K yang nggak disangka-sangka ya, masih bisa enak banget dan bisa ngejar banget di 60 fps yang udah cukup smooth banget. Tetapi ya emang agak sedikit mengorbankan di settingan grafik yang nggak semuanya bisa mentok kanan ya. Dan juga ada juga di beberapa games yang harus masih ada bantuan DLSS untuk ngedapetin FPS yang lebih smooth lagi. Tapi secara kasat mata saya sendiri sih ketika saya benchmark, ini tuh masih kelihatannya enak banget dan grafiknya tuh masih tetap oke banget walaupun kita nggak pakai settingan grafik yang mentok kanan juga. Ya apalagi terlebih lagi ya buat kalian yang main di resolusi 2K, GPU ini masih tetap menjadi sweet spotnya banget. Karena emang di beberapa games juga yang pastinya udah lebih aman untuk RTX 3070 ini memakai settingan ultra atau nggak mentok kanan di resolusi 2K yang pastinya untuk beberapa games pasti ngejar banget. Dan dari segi performance coolingnya pun ya udah bisa dibilang cukup aman banget lah di sini. Ketika kita pakai gaming, untuk suhu GPU juga masih ada di kisaran 70 derajat Celcius dan juga untuk CPU yang masih ada di kisaran 50 derajat Celcius. Ini udah dijamin aman banget sih ya untuk dipakai gaming session yang lama atau enggak dipakai rendering yang lama sekalipun. Dan juga ditambah dengan casing yang pastinya udah full mesh, jadi untuk udaranya bakalan enak banget. Dan juga ada tambahan 3 fan di bagian atas dan juga di belakang yang untuk ngebantu ngebuang udara panas yang ada di dalam casing. Makanya untuk performance coolingnya udah mantap banget ya di build kali ini walaupun dengan build yang cukup kecil juga. Nah begitu sih menurut saya untuk hasil rakitan PC kali ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Langsung aja komentar di bawah ya. Oke deh, begitu untuk konten Flippin PC kali ini. Buat kalian yang ingin tanya-tanya atau nggak ingin rakit PC di channel ini, kalian bisa langsung kontak saya aja. Untuk detail kontaknya ada di deskripsi. Nah sekian deh untuk konten kali ini, semoga kontennya bisa bermanfaat buat kalian dan juga bisa menjadi inspirasi buat rakitan PC kalian. Nama saya Lambang, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.